Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan mengunjungi sebuah makam yang berada di Kecamatan Kerek, tepatnya di Desa Temayang, yang mana warga di sini menyebutnya dengan sebutan Mbah Lanjar. Bagaimana untuk kelanjutan videonya? Mari kita ikuti sampai selesai. Dan Mbah Lanjar sendiri, menurut cerita warga sekitar, merupakan pendatang yang beliau, yaitu Mbah Lanjar, merupakan seorang putri dari Kerajaan Ndoho atau Kediri yang mempunyai wajah nan cantik dan rupawan dan menjadi incaran banyak putra kerajaan. Maka sejak saat itu Mbah Lanjar tidak nyaman, sehingga ketenangan beliau, yaitu berupa anugerah wajah cantik, menyebabkan beliau menjadi banyak incaran dari para pemuda yang ingin menikahinya dan menjadikannya seorang istri. Oleh sebab itu, Mbah Lanjar melarikan diri dari kerajaan dan kemudian menyusuri setiap daerah, mulai dari Maibit dan akhirnya sampai di Temayang sini. Dalam suatu artikel yang pernah saya baca, kenapa Mbah Lanjar melarikan diri? Karena beliau berpedoman bahwa cinta itu tidak bisa dipaksakan, karena cinta itu adalah anugerah dari Sang Pencipta. Dan dalam peliharaannya itu sebenarnya Mbah Lanjar mempunyai sosok idaman, seorang pemuda yang sudah cocok di hatinya. Tapi gara-gara mendapatkan berbagai banyak teror dari para pemuda yang ingin meminangnya, akhirnya Mbah Lanjar memutuskan untuk menghindar dan akhirnya sampailah di Desa Temayang. Dan akhirnya menurut cerita, beliau pun mengucapkan, kalau orang Jawa namanya ipat-ipat, atau kalau raja yang mengucapkan namanya sabda, bahwa semoga kelak anak keturunku tingkatnya tidak ada yang melebihi aku, karena menjadi seorang yang cantik itu ternyata pada saat itu juga menjadi masalah, sehingga akhirnya dengan kebijakan beliau menyembunyikan diri, identitasnya, dan sampailah di desa sini. Dan di sini beliau bertemu dengan seorang yang bernama Mbah Prabu. Dan pada saat pengajaran itu, Mbah Prabulah yang mengaku atau dia menyamar sebagai Mbah Dewi Lanjar. Dan akhirnya orang yang menyebutnya pun banyak yang kecewa, ternyata Mbah Dewi Lanjar itu tidak secantik seperti berita yang mereka dapatkan. Padahal itu adalah Mbah Prabu yang mereka temui. Dan akhirnya sampai wafat pun kuburan Mbah Prabu dan Mbah Lanjar disandingkan menjadi satu. Dan itu mungkin sedikit
cerita yang bisa kami sampaikan, dan nanti kita akan berziarah. Dan ini nampak dari luar ada dua nisan. Ini kata penduduk sini adalah Mbah Prabu dan Mbah Lanjar. Dan demikian sebuah cerita yang dapat saya sampaikan. Semoga dari cerita ini kita dapat mengambil hikmah bahwa kadang anugerah yang diberikan Allah itu adalah berupa ujian. Maka saya berpesan kepada diri saya pribadi dan semuanya, apabila mempunyai kelebihan, sebaiknya kita pergunakan, kita jaga amanah yang diberikan Tuhan, agar supaya amanah yang diberikan tersebut kita dapat menjalankannya dengan baik, dan akhirnya kita pun menjadi manusia-manusia yang selamat dari dunia sampai di akhirat nanti. Terima kasih. Demikian dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Dan saya masih belajar. Semoga di pertemuan-pertemuan yang akan datang, dan channel ini bisa membawa manfaat. Sedikitnya kita bisa tahu dan belajar dari leluhur dan dari cerita-cerita yang dapat kita ambil hikmahnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.